Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Dipo Nurbahagia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut hak milik di Laut Tangerang tidak sah secara hukum. Sementara konsultan hukum pengembang PIK 2 berdalih HGB yang mereka miliki di lokasi lautan dulunya adalah lokasi tambak dan sawah terabrasi atau terkikis oleh lautan. Saat meninjau langsung area lokasi pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan soal aturan tanah musnah. Nusron menyebut proses pencabutan sertifikat lahan dilakukan bertahap setelah verifikasi di lapangan, serta menegaskan membatalkan 50 bidang tanah yang memiliki sertifikat HGB dan SHM di area tersebut. Menteri ATR sempat berdebat dengan lurah setempat lantaran menyebut dahulunya titik pagar laut adalah empang. Nah, tadi kita sudah datang, ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang, karena udah nggak ada tanahnya. Saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kejaksaan Agung juga memonitor perkembangan pengusutan kasus yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika ada unsur tindak pidana korupsi, misalnya dalam hal perizinan, Kejagung akan ikut menangani kasus tersebut. Mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi. Jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya, tentunya kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah, tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani. Dosen Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia, Henrikus Andi menyebut, kronologi waktu pemberian sertifikat hak guna bangunan harus ditelusuri, termasuk detail tata ruang untuk mengetahui usaha yang dibangun di area pagar laut. Harusnya begitu ya, jadi Pak sudah tahu, sekarang tinggal bagaimana kronologis waktu pemberian sertifikat itu dan juga ketetapan rencana tata ruangnya. Jadi kalau untuk wilayah pesisir dan laut ini kan 12 milnya itu milik provinsi ya. Nah, untuk sampai dia sebagai dasar perizinan berusaha, maka biasanya disusun dulu tuh rencana detail tata ruangnya. Nah, dari situ nanti kita tahu usaha apa saja yang mau ditempatkan di sana. Tetapi RT RW itu harus menjawab dulu nih, visi Banten Utara itu apa gitu. Harusnya kan dengan pendekatan ekonomi biru gitu ya, ekonomi berbasis kelautan. Harusnya stakeholder yang paling merasakan manfaatnya adalah nelayan kan. Nah, tapi di sini sepertinya tidak begitu. Ini mau dijadikan properti karena ada SHGB-nya. Sementara konsultan hukum pengembang PIK 2, Muanas Al-Aidid mengaku HGB yang mereka miliki di lokasi lautan dulunya adalah lokasi tambak dan sawah terabrasi atau terkikis oleh lautan yang dibeli dari penduduk setempat. Muanas berdalih, pengembang PIK memiliki izin pengelolaan ruang laut. Jadi HGB yang dimiliki oleh kita ini ya, ini adalah tanah terabrasi, Mbak. Dulunya tambak sawah. Kita beli dari rakyat. Ada izin lokasinya, ada surat dari persetujuan dari pemanfaatan ruang lautnya. SHGB itu terbit di tahun 2024. Disertifikatkan itu di tahun 2023 sama warga. Karena kalau kita merujuk pada pernyataannya Pak Menteri ATR BPN pada saat itu, Pak Nusron mengatakan bahwa ditemukan dalam dokumen terbit Girik tahun 82, Mbak.
Namun pertanyaan publik soal sampai mana pengusutan pagar laut mengemuka karena meskipun pagar laut dicabut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kementeriannya terhalang undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pagar laut. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Menteri KKP menyebut pemilik pagar laut yang terbukti bersalah hanya diberikan denda administratif. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri ATR BPN tahun 2022-2024 Hadi Cahyanto tak banyak berkomentar soal polemik pemasangan pagar laut Tangerang yang sertifikat hak milik dan hak guna bangunannya terbit tahun 2023 atau saat Hadi menjabat sebagai Menteri ATR. Hadi menegaskan penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan dapat dicek melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau di Bumi ATR. Mungkin di Menteri KKP ya. Ya, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN saya kira sudah bukan kapasitas saya secara teknis untuk menyampaikan SHM, SHGB itu kita bisa melihat di aplikasi Sentuh Tanahku ya, maupun di Bumi ATR. Kita lihat kapan didaftarkan dan kapan sertifikat itu dikeluarkan. Setelah pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dicabut, mampukah pemerintah dan penegak hukum mengusut tuntas dugaan salah prosedur penerbitan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut? Kita bahas bersama Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, kemudian ada Julius Ibrani, Ketua PBHI, dan Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang. Baik. Sore Mas Tito. Baik. Saya ingin ke Mas Rifki terlebih dahulu, bahwa kita tahu Komisi 4 sebelumnya sudah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan. Apakah ini akan diikuti oleh Komisi 2 yang akan memanggil Menteri ATR BPN? Kami telah memanggil 2 dirjen yang terkait hal ini. Yang pertama, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Yang kedua adalah Dirjen Sengketa dan Konflik Agraria. Kedua-duanya kami panggil pada hari Kamis yang lalu dan yang bersangkutan telah memberikan klarifikasi secara lisan. Hari Kamis yang akan datang, tepat setelah libur panjang ini, kami akan memanggil Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, di mana kami akan meminta 263 sertifikat hak guna bangunan itu dipublis kepada masyarakat. Di mana saja, kemudian bidang tanahnya. Kita akan cek juga pada saat penerbitan tahun sekian, itu kalau kita cek dengan citra satelit, kira-kira benar nggak klaim bahwa pada saat penerbitan itu, pada saat itu ada daratannya, yang kemudian diklaim belakangan ada abrasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sisi yang lain kami menghargai apa yang telah dilakukan oleh Menteri ATR BPN, turun ke lapangan untuk mengecek secara fisik apakah SHGB dan SHM itu benar apa tidak, dan kemudian kemarin kami mendapatkan informasi bahwa ada 53 sertifikat hak guna bangunan yang dicabut karena tidak memenuhi 2 hal. Satu, secara material yuridis menyalahi ketentuan. Yang kedua, secara fisik itu sudah tidak ada tanahnya lagi dalam bentuk laut. Nah, karena itu saya kira kita juga harus objektif melihat ini, bahwa pemerintah sedikit banyak telah berikhtiar dengan sekuat tenaga dan melakukan koreksi terhadap hal-hal tersebut. Saya ingin juga mengajak kita bersama, kasus PIK ini menjadi pintu masuk kita untuk semakin serius menegakkan ketentuan hukum pertanahan dan tata ruang di Republik ini, yang kerap kali digunakan oleh para pihak untuk mengangkangi hukum dan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. Kalau kita boleh berasumsi, kenapa kemudian wilayah laut itu nekat di SHGB kan atau di SHM kan, agar kemudian HGB dan SHM-nya, sertifikat hak miliknya luas. Nah, kalau luas, dia bisa menjadi jaminan dengan ekuivalen nilai tertentu ke lembaga keuangan, termasuk ke perbankan.
Nah, hal-hal inilah saya kira yang harus kita cek dari hulunya pada saat penetapan tata ruang, kemudian proses tengahnya dalam konteks administrasi pertanahan, hilirnya saya kira Komisi 11 juga harus ikut serta ini mengecek bagaimana kemudian SHM SHGB itu dijadikan agunan untuk kepentingan tertentu di perbankan. Yang kalau itu terjadi, ini kan dalam tanda kutip pelanggaran hukum perbankan kita, di mana jaminannya tidak bankable dan tidak memiliki landasan yuridis. Baik, artinya itu yang akan kemudian didalami oleh Komisi 2. Tetapi yang tidak kalah menarik juga, Mas Rifki, apakah kemudian kita tahu penerbitan dari sertifikat ini di tahun antara 2022 dan 2023. Adakah peluang untuk memanggil mantan Menteri ATR? Tidak ada tidak ada pintu yang kami tutup di Komisi 2. 2024-2029 diamanahkan ke saya memimpin, saya sudah bilang Komisi 2 DPR RI akan membuka pintu bagi semua hal dan kita akan bekerja dengan setransparan dan seakuntabilitas mungkin. Karena itu seluruh rapat Komisi 2 juga sekarang saya pastikan disiarkan langsung dan bisa dilihat oleh publik. Oke, saya ingin ke Mas Julius. Mas Julius, ketika sertifikat ini dicabut, artinya betul ada pelanggaran terkait dengan administrasi atau bahkan mungkin bisa saja masuk ke ranah pidana? Iya jelas, saya cuma mau mengingatkan ya, Jakarta punya sejarah di mana reklamasi Teluk Jakarta di tahun 2016 itu kemudian terjerumus dalam kasus korupsi yang sudah tervonis bersalah ya ketika itu diusut oleh KPK. Nah, pola-pola yang kita lihat dari awal adalah bagaimana RT RW perda tentang zona kewilayahan itu coba dia tabrak gitu ya, termasuk wilayah-wilayah tanah dan kelautan. Nah, kalau kita lihat dalam proses kemarin, kami sudah duga, kami sudah investigasi, PBAI sudah turun ke lapangan, kami tidak melihat tuh ada proses pengukuran, kemudian proses pendaftaran ke PTSP, sebagaimana kalau masyarakat sipil mencoba melakukan sertifikasi tanah dan segala macamnya. Makanya kami katakan bahwa dari instansi KKP, dari BPN, tidak kami temukan jejak-jejak administrasi itu, sehingga kemudian dinyatakan ilegal. Lalu dari segi pemanfaatan lahannya, bahwa ini adalah menjadi kawasan ekonomi dan segala macam, harusnya di situ ada nilai ekonomi bagi negara, dan kami temukan juga tidak ada, artinya negara mengalami kerugian perekonomian di situ. Jadi kalau kita mau sum up ya, kita buat kesimpulan secara singkat, di situ bukan hanya pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum, tapi ada pelanggaran pidana juga, karena kaitannya dengan beberapa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi secara formil gitu ya, dan juga terkait dengan bagaimana negara harusnya mendapatkan keuntungan tapi justru rugi. Nah, konstruksi hukum pidana ini kan sama ketika reklamasi Teluk Jakarta tahun 2016 terdapat korupsi, lalu kasus benih-benih lobster dan juga kasus-kasus korupsi yang lain. Polanya sama, maladministrasi dulu, lalu hukumnya juga dilabrak, yaitu perda dan segala macamnya, dan terakhir adalah ada nilai-nilai ekonomi yang merugikan negara. Begitu. Baik, Gitu. Ketua PBHI meyakini bahwa ada pelanggaran administrasi dan juga pidana. Tetapi kita akan dalami usai jeda, saudara, tetaplah di Kompas Petang. Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan polemik pagar laut di kawasan Tangerang, Banten. Saya ingin ke Deputi Eksternal Eksekutif Walhi Nasional, ada Mas Mukri. Mas Mukri, sebelumnya kuasa hukum dari PIK 2 menyebut bahwa sertifikat ilegal tersebut diterbitkan di atas lahan sawah ataupun tambak, kemudian terabrasi dan saat ini menjadi lautan. Apakah Walhi menemukan fakta baru terkait dengan hal ini? Iya, itu kan namanya perusahaan selalu akan begitu dia tuh. Kalau ketemu yang ini dia kan ngotot nggak ngaku, sekarang ketemu ada lagi dalih yang baru. Selalu begitu dalil, karena memang jadi pasang untuk seperti itu. Nah, persoalannya ini kan menjadi penting. Kalau barang yang satu ini aja nggak bisa tuntas, ini sekarang banyak bermunculan di tempat-tempat baru. Ya di Lampung juga begitu, di Pulau Sangiang dan di tempat-tempat lain. Maka sebetulnya kami berharap betul kepada pemerintah untuk segera tuntaskan persoalan ini. Dan wabil khusus kepada DPR RI, Komisi 4, ya, untuk juga selain membentuk pansus, saya kira untuk membuka ruang kepada publik agar segera melakukan pelaporan-pelaporan sebagaimana yang akan kami lakukan gitu. Jadi kita akan
membuat sinergi kalau ternyata bisa dibongkar apa yang terjadi sekarang di Kabupaten Tangerang, itu juga implikasi dampak-dampak yang selama ini tertutupi di wilayah atau provinsi-provinsi lain akan juga keangkat terbuka. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, tidak akan ada perubahan yang berarti gitu ya. Contoh yang terbaru misalnya Mohanas menyebutkan tadi bahwa dia bilang dulunya reklam sawah lah, tambak. Dia bilang mana yang disebut tambak itu. Secara akal tidak ada yang namanya perusahaan mau beli laut ya, karena prinsip mereka itu kan namanya usaha itu makin cepat untung makin lebih baik. Nah, berarti untuk apa kepentingannya kalau tidak untuk reklamasi? Jadi kebohongan itu akan selalu diungkapkan oleh mereka ketika ketahuan. Dari 260, baru terbongkar 250-an HGB. Dia akan terus begitu berputar. Jadi kami meyakini tetap bahwa apa yang terjadi ini adalah keseluruhannya merupakan HGB ilegal. Kenapa? Bisa dicek di situ kok gitu ya. Kenapa menjadi sulit? Karena hutan mangrove itu dimasukkan itu kan hutan lindung. Ini kita berulang-ulang mendesak supaya diperiksa orang-orang yang ada di BPN karena ini juga pelaku-pelaku kejahatannya. Oke, Mas Mukri, saya ingin tegaskan kembali bahwa tadi Anda menyebutkan akan membuat pelaporan. Tetapi sebelumnya kalau tidak salah, sejumlah elemen masyarakat termasuk juga Walhi sudah melaporkan pada tanggal 17 Januari kepada Polri terkait dengan polemik pagar laut ilegal ini. Apakah nanti ke depan akan ada pelaporan baru, Mas Mukri? Betul, kalau yang itu kan yang bersama dengan kawan-kawan Muhammadiyah, ada PBHI. Ya, maksud kami begini, yang dimaksud laporan itu adalah Komisi 4 itu membuka ruang pengaduan untuk publik di mana di wilayah Republik ini kan punya laut semua tuh. Apakah hal ini juga hanya terjadi di Tangerang atau di tempat lain? Karena banyak kasus mulai bermunculan seandainya tidak terbuka, yang di Tangerang nggak mungkin di Sidoarjo juga terungkap. Itu maksud kami. Dan kami insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan meluncing supaya masyarakat jika mengetahui ada persoalan yang sama atau serupa sebagaimana di Tangerang, untuk segera melaporkan kepada kami. Syukur alhamdulillah jika Komisi 4 selain juga membentuk pansus, melakukan hal sama dengan apa yang kami lakukan. Jadi data yang kami terima nanti kita akan demonstrasikan bahwa ternyata sesungguhnya setelah kita demonstrasikan, ketahuan tuh ternyata persoalan ini bukan cuma di Tangerang, ada banyak tempat lain yang modusnya serupa. Kira-kira seperti itu. Oke, saya ingin ke Mas Julius Ibrani. Mas Julius, ketika tadi Anda menyebutkan bahwa polemik pagar laut ini tidak hanya soal administrasi, tetapi juga ada ranah pidana. Pasal apa yang kemudian disangkakan, Mas, terkait dengan hal ini? Kami sering menemukan modus dalam penerbitan sertifikat tanah ilegal ini. Modus pertama adalah suap, itu sudah pasti, gitu. Makanya saya katakan kemarin Bung Boyamin mengabarkan telah melaporkan ke KPK, ya, itu penting untuk diusut. Karena kami meyakini betul, karena kami turun ke lapangan, kami lakukan investigasi, kami tidak melihat adanya proses-proses prosedural seperti itu dalam sertifikasi, yang artinya dalam waktu singkat dia bisa terbit. Ya, ramai di medsos, jangka waktunya itu kurang dari 1 bulan bisa menerbitkan sertifikat dengan luasan lebih dari 3 juta meter persegi. Kami yakin betul di situ ada dugaan tindak pidana korupsi yang namanya suap. Lalu suapnya ke arah siapa, di media massa, Mas Julius? Ya, suapnya kepada siapa? Jelas, suap itu ketika penerbit sertifikat adalah Kementerian ATR BPN gitu dan turun sampai ke bawah sertifikatnya semua terbit, lalu Menteri ATR BPN pun mengatakan bahwa ini nggak benar ini prosedurnya. Artinya di situ sudah jelas. Jadi sebetulnya juga tanpa perlu ada laporan-laporan, KPK RI itu bisa langsung mengusut bagaimana si penerbit sertifikat menteri saat ini sudah mengatakan dengan tegas prosedur penerbitan sertifikat sebelumnya itu tidak sesuai dengan prosedural yang ditetapkan oleh undang-undang atau ketentuan. Itu sudah kuat sekali, maladministrasi namanya. Itu dugaan tindak pidana korupsi di titik yang paling awal. Tanpa perlu ada pelaporan, tanpa perlu Boyamin datang ke KPK, KPK udah bisa mengusut dugaan tindak pidana itu. Itu yang pertama, gitu ya. Yang kedua adalah kita tahu ini di laut. Ya, ini kawasan zona wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir pantai. Ya, sampai detik ini itu tidak ada perda untuk pemanfaatan di titik yang ada pagar lautnya. Lantas dasar hukumnya apa?
karena tidak ada dasar hukum, di situ terjadi pelanggaran hukum. Lantas ketika terjadi pelanggaran hukum, ini kan tentu berkas-berkas yang masuk kalau ada, sertifikat-sertifikat yang masuk, itu bisa dikatakan sebagai sertifikat palsu. Itu ada pemalsuan-pemalsuan dokumen di situ. Bukan hanya dokumen otentik dari negara, bisa jadi dokumen yang diserahkan oleh swasta kepada negara itu juga palsu, yang artinya ini ada dugaan tindak pidana pemalsuan dalam mekanisme administrasinya. Jadi saya pikir sudah terang benderang, ini sudah bukan lagi maladministrasi biasa, ombudsman sudah telat lah. Ini sudah dicabut semuanya, yang harus bertindak saat ini KPK. Kalau tadi Bung Mukri bilang DPR melakukan pengawasan, membuka ruang, sepakat sekali. Tapi di titik ini tidak akan ada penghentian pemasangan pagar secara ilegal dan melanggar hukum apabila KPK tidak turun mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan disertai dengan dugaan-dugaan pemalsuan yang juga bisa diusut oleh Kapolri. Nah, ini yang harus ditegaskan. Karena tanpa ada ultimum remedium, tindakan pemidanaan, maka tidak akan ada efek jerak yang bisa menghentikan pemasangan pagar-pagar laut secara ilegal ini. Begitu. Oke, sayang sekali sebenarnya tadi kami sudah mengundang Ketua Komisi 2 DPR RI, tetapi nampaknya jaringannya terputus dan ada acara. Mas Julius, saya ingin tanyakan, ketika tadi Anda menyebutkan bahwa KPK ini bisa bergerak tanpa perlu menunggu bahkan pihak pelapor, apa yang kemudian dapat dilakukan DPR, khususnya Komisi 2, untuk betul-betul memaksimalkan dan mendalami dan mengetahui siapa sebenarnya dalang dari pembuat ataupun aktor intelektual pagar laut ini? Jelas. Ini kan kalau pola-pola penerbitan sertifikat dengan luasan yang sangat luar biasa seperti ini sampai 3 juta meter persegi lebih, itu tidak mungkin kalau tidak atau tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari Kementerian Pusat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin hanya di level dinas yang begitu kecil lingkupnya. Artinya, Mas Julius, mohon maaf, artinya ketika dua mantan menteri sebelumnya menyebutkan tidak tahu, tanggapan Anda? Ya, itu kan dalil ya. Kan yang kemarin-kemarin juga begitu, tidak tahu, tidak terlibat. Tapi begitu di persidangan semua terbukti kok, ada komunikasinya, ada aliran dananya, dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau perusahaan dan yang lainnya. Ini pola-polanya masih sama. Sejarah mencatat pola-pola korupsi tidak pernah akan berubah. Hanya sarananya saja yang berubah. Artinya, Komisi 2 di situ tidak hanya bertindak sebagai administrator untuk mengecek prosedurnya benar atau enggak, administrasinya lengkap atau tidak, dipublikasikan atau tidak. Komisi 2 itu bertindak sebagai negara dalam konteks pengawasan, bahkan dia berada di atas KPK. Dia harus bilang kepada KPK, kalian harus bertindak agar pengawasan kami maksimal, agar pengawasan kami bersifat holistik, bukan hanya dari administrasi, hukum, tetapi juga ada dugaan tindak pidana korupsi yang kami bisa maksimalkan. Karena Komisi 2 tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan. Yang berwenang adalah KPK RI. Nah, ini juga kunci bagi KPK untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah alat politisasi Jokowi. Bahwa KPK tidak berubah nama menjadi KPH gitu ya, Komisi Pemberantasan Hasto. Karena dari kemarin fokusnya Hasto aja ya. Gitu. Ini buktikan, ini sudah terang benderang kok dugaan korupsinya. Tindak, panggil menterinya, periksa, pidanakan, selesai. Baik, tentu kita akan tunggu bersama bagaimana kemudian nanti mekanisme dari pendalaman terkait dengan polemik pagar laut ilegal ini. Terima kasih untuk Mas Julius Ibrani atas jawaban Anda. Sebelumnya juga ada Mas Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Eksekutif Walhi Nasional. Sehat-sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mas Mukri. Ya. Baik, Saudara, Kompas Petang akan kembali kami lanjutkan dengan sejumlah informasi. Tentu nanti juga akan kami hadirkan terkait dengan polemik pencabutan pagar laut di Tangerang, Banten yang masih dilakukan di sejumlah titik. Salah satunya Tanjung Kait. Pasca pagar laut dicabut, nelayan kembali leluasa melaut. Apa sebenarnya memasang pagar laut ini? Pak Tren kok kayaknya susah banget jawabnya. Kan semua ada prosesnya. Kasus ini kan sudah lama. Kekuatan besar apa sebenarnya yang sedang dihadapi? Artinya ini adalah upaya yang sistematis untuk pengembangan real estate. Benar? Saya merasa tidak melihat ada kegeraman yang sama dengan publik. Apa saya harus kayak wah? Tidak seperti itu, tapi Rosi, Sabtu 25 Januari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Easy. Find a pet-friendly
Italian restaurant with outdoor seating nearby and texted to Luca.